Assalamualaikum. Di dalam kehidupan ini, kita selalu banyak menemukan masalah, banyak menemukan kesulitan. Bahkan masalah dan kesulitan itu bisa dikatakan selalu mendominasi dalam kehidupan kita. Entah itu kesulitan itu yang datang dari orang lain atau dari diri sendiri, entah itu datangnya dari keinginan yang tidak tercapai dan lain sebagainya. Nah, pokoknya itu segala macam masalah, segala macam kesulitan, sehingga kita merasa sesat, merasa tidak enak gitu ya, karena masalah-masalah tersebut. Dan itulah, jadilah keterikatan rasa pada hal-hal tersebut yang semestinya harus dihancurkan gitu, yang pada akhirnya pula mempengaruhi pada kesadaran diri, mempengaruhi pada kontrol diri dari hal-hal kesulitan dan kesusahan tadi. Dalam episode kali ini, saya mau menjelaskan tentang pola hidup. Kita tahu bahwasannya segala sesuatu itu harus ada polanya. Harus ada polanya. Sebagai contoh, pakaian, penjahit sebelum membuat baju itu ada polanya. Dipola sedemikian rupa kemudian dibuat. Nah, jika hasilnya bajunya itu tidak sesuai dengan pola yang sudah dibuat, berarti yang salah bukan pola, bukan pula bajunya, melainkan adalah penjahitnya atau orang yang mengerjakannya. Jadi di sini yang jadi masalah, kita banyak orang mengatakan bahwa hidup ini adalah anugerah. Bagi yang merasakan hidup itu adalah anugerah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu masalah. Bagi yang merasakan bahwa hidup itu masalah, tentu orang yang mengatakan hidup itu anugerah, dia berada dalam posisi atau kondisi beranugerah. Orang yang mengatakan hidup itu masalah pun demikian, dia kedudukan hatinya berarti sedang berada dalam keadaan bermasalah. Karena memang sebetulnya hidup itu sendiri adalah masalah. Kenapa demikian? Kita tidak mungkin merasakan masalah, banyak masalah, bahkan kita pun tidak mungkin merasakan suatu kebahagiaan kalau tidak hidup. Itu saya kira. Jadi adanya kehidupan, adanya kebahagiaan, adanya kesusahan dan masalah-masalah itu karena kita hidup. Gitu. Cuman di sini yang mau saya jelaskan, yang salah itu kita selalu menyalahkan hidup kita, padahal kita kan tidak pernah pesan kepada Tuhan agar dihidupkan di dunia ini, tidak pernah kita pun tidak pernah mau, tidak pernah menginginkan hidup di dunia ini. Kita istilah ujug-ujug ada, ujug-ujug terlahir istilahnya di alam dunia ini gitu. Ini kan suatu rahasia, bukan rahasia kita. Nah, dengan demikian berarti hidup ini perlu dinikmati. Hidup ini perlu dirasakan. Perlu istilahnya ditata, dipola. Karena sebetulnya tujuan daripada di antara tujuan daripada hidup ini itu agar kita mendapatkan rasa bahagia.
Begitulah istilahnya. Nah, jika kita tahu bahwasannya yang salah itu bukan hidup, juga bukan dalam kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu sendiri adalah aktivitas daripada hidup. Bukan dari kehidupan sendiri, juga bukan dari hidup itu sendiri, melainkan di sini kita harus merangkai, harus memiliki pola hidup. Contoh lain, kita seharusnya hidup sederhana, malah bermewah-mewahan. Kita harusnya hidup hemat, malah boros. Itu efeknya kan akan lain. Ya tentulah kesananya kita itu pasti susah gitu. Istilahnya pasti mendapatkan kesulitan gitu, karena tidak sesuai dengan kemampuan dan pola hidup kita. Nah, di sini selain pola, saya juga mau menyajikan tentang bagaimana istilahnya menikmati hidup. Berbeda antara apa itu menikmati hidup dengan menikmati kehidupan. Yang bagaimana yang menikmati kehidupan? Biasanya orang kalau menikmati kehidupan itu dia pergi misalnya dari rumah, seperti rekreasi. Itu kan menikmati kehidupan, menikmati suasana kehidupan gitu di luar sana. Menikmati kehidupan juga kita sebagai contoh, misalnya kita bawa uang banyak gitu, lantas kita belanja, shopping istilahnya gitu, sebesar-besarnya, atau istilahnya kita melakukan apapun di luar sana. Nah, itu adalah menikmati kehidupan, seperti rekreasi, misalnya poya-poya, atau misalnya tadi shopping. Nah, itu diantaranya adalah menikmati kehidupan. Berbeda dengan menikmati hidup gitu. Apa sih bedanya? Jelas beda, hidup dan kehidupan. Kita tahu bahwasannya, bahkan anak kecil pun tahu bahwa yang dinamakan dengan hidup itu adalah bernapas. Nah, di sini saya tegaskan bahwasannya yang dinamakan dengan pola hidup, menikmati hidup itu adalah tergantung bagaimana kita bernapas. Tergantung kita istilahnya mengolah nafas. Sedari dulu gitu, zaman-zaman orang-orang tua dulu, leluhur kita, nenek moyang kita selalu menganjurkan semedi. Bahkan hingga saat ini cara-cara seperti itu masih juga dilakukan. Kenapa demikian? Karena dalam semedi itu ada unsur pernapasan, penataan pernapasan, mengolah napas. Ada yang bertanya kepada saya, loh kok napas diolah? Bukankah yang sebenarnya mengolah tubuh kita itu adalah napas? Betul, bahwasannya yang mengolah hidup, mengolah tubuh kita, kehidupan kita itu napas. Namun di sini jika tidak ada upaya, tidak ada cara untuk menikmati daripada hidup atau napas itu sendiri, kita bisa jadi semaunya, bisa jadi kita itu liar, karena yang mempengaruhi di dalam diri kita itu selain napas juga pikiran, keinginan gitu, rasa perasaan yang lain. Napas itu adalah rasa, setelah berada di dalam tubuh kita, dia dapat merasakan
hal-hal yang lain. Nah, karena yang kita butuhkan itu adalah kebahagiaan, kesenangan, maka kita mencari kesenangan selain itu. Karena ketidaktahuan dan karena kita itu tidak memiliki pola hidup. Nah, itulah diantaranya istilah fungsi daripada kita mengontrol diri, fungsi daripada kita semedi, fungsi kita memola hidup itu. Karena yang berperan aktif sebetulnya di bawah sadar kita, di alam bawah sadar itu adalah napas, maka kita harus mampu menata napas, merasakan napas. Jadi yang bagaimana yang dinamakan dengan pola napas itu. Di sini yang mau saya tawarkan bukan istilahnya sangat sederhana sekali maksud saya. Mengolah napas itu bukannya kita istilahnya ditahan, ambil napas dalam-dalam misalnya, tahan sekuat mungkin gitu. Apakah seperti itu? Bukan gitu, menurut saya. Tapi kalau misalnya ada metode lain, cara lain dari orang lain dan kemudian ada manfaatnya, ya silahkan saja gitu. Cuman di sini cara ngontrol rasa atau pola rasa napas di sini itu bukan begitu. Tapi menurut pandangan saya yang dinamakan dengan pola napas itu adalah kita merasakan napas itu sendiri. Itu. Ini kita ambil contoh merasakan napas. Kita kan istilahnya di dalam bernapas itu kita merasakan. Nah, pola napas itu adalah merasakan masuknya oksigen ke dalam diri kita. Atau taruhlah angin atau hawa murni, terserahlah, pokoknya itu yang dirasakan. Masuknya ke dalam hidung gitu kan. Desiran angin tadi, desiran napas tadi atau hawa murni itu dirasakan seenak mungkin, dinikmati gitu. Nah, selain masuknya juga keluarnya kita dinikmati. Nah, itu. Jika itu dilakukan secara rutin, nah ini yang terpenting itu adalah melakukan kerutinan sehingga kita dapat istilahnya merasakan kenikmatannya, kebahagiaannya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah menikmati. Menikmati apa? Bukan menikmati kehidupan. Kalau menikmati kehidupan, semacam kebahagiaan, kesusahan, kesenangan itu nomor kesekian. Yang pertama itu kita jangan sampai lupa diri. Jangan sampai kita itu lupa pada hidupnya sendiri. Jangan sampai kita itu lupa pada napasnya sendiri yang membuat kita menjadi bahagia, yang membuat kita menjadi hidup dan berkehidupan di dunia ini. Ini gitu. Jadi itu. Nah, dalam pelaksanaannya itu harus rutin dirasakan. Nah, semedi itu juga sebetulnya yang saya telusuri selama ini, baik mau semedi, mau samadhi, mau meditasi, mau menekung atau apa saja orang-orang melakukan itu tidak luput daripada olah rasa pernapasan. Semuanya dari sana. Nah, bagi kita khususnya saya, bukannya saya tidak melakukan hal-hal tadi gitu, tapi kalau saya itu bisa semedi kapan saja dan di mana saja gitu, sambil apa saja, cuman keterfokusan yang berbeda. Kalau mereka misalnya fokusnya pada sesuatu sehingga lupa pada hidupnya, pada rasa napas tadi. Kalau saya berusaha untuk istilahnya bagaimana caranya agar tidak lupa pada rasa sendiri, pada rasa napas itu. Itu saja.
sederhana sekali yang saya sajikan. Cobalah untuk menikmati hidup, menikmati rasa gitu. Harus punya pola hidup dengan cara merasakan rasa napas tadi. Nah, jika kita sudah tertata, terpola, dengan sendirinya kehidupan kita pun akan tertata, akan terpola. Kenapa demikian? Karena kan kita sudah mengolah, kita sudah menata hidup kita sendiri. Nah, pada akhirnya biarkanlah hidup itu sendiri, napas itu sendiri mengelola tubuhnya, mengelola jasadnya. Situlah yang dinamakan cintailah jiwa, nikmatilah jiwa diri kita sendiri, dan biarkanlah jiwa hidup, napas kita sendiri yang mengelola dan mencintai dan juga mengurus tubuh atau raganya sendiri. Itu saya kira yang saya tawarkan. Namun juga di sini saya istilahnya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kelebihan, terlalu berlebihan istilah dalam hal ini. Khusus saya juga mau minta maaf kepada kawan-kawan saya, kawan-kawan seperguruan saya gitu. Saya minta maafnya begini, istilahnya saya bukannya apakah saya keterlaluan gitu dalam menjelaskan ini. Saya kira tidak. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebetulnya diri kita itu butuh kesadaran, bangsa ini butuh kesadaran. Kalau kita istilahnya harus nunggu saja ada orang yang mau belajar kepada kita, mau sampai kapan? Justru kita itu harus jemput bola. Bagaimana caranya agar orang lain pun memiliki kesadaran yang murni, memiliki istilahnya dapat mengolah dan menata dirinya sehingga mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Jadi yang jangan sampai istilahnya yang namanya tenang dan damai itu kita aja yang memiliki ilmu, sedangkan orang lain seolah-olah tidak boleh istilahnya memiliki hal itu. Itu menurut pandangan saya. Namun demikian saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, daripada segala sesuatu yang pernah saya lakukan, termasuk acara ini di channel YouTube ini gitu. Nah, bagi yang nonton jangan lupa subscribe-nya gitu, agar istilahnya ya semuanya kan istilahnya sama-sama usaha lah, begitupun saya gitu. Adapun istilahnya diterima dan tidaknya kita kembali kepada dirinya masing-masing. Sekian.